Jenderal Vetter menunggu jawaban ultimatum itu selama 3 hari dari Raja Karangasem. Namun karena tidak sabar, Jenderal Vetter memerintahkan pasukannya mendarat di Ampenan. Saat itu Lombok masih kekuasaan Raja Karangasem. Dalam perjalanan dari Ampenan menuju Puri Cakranegara, pasukan Vetter bertemu dengan pasukan Gusti Jelantik dan mengingatkan ultimatum itu ke Raja Anak Agung Gede. Menjelang jatuh tempo ultimatum itu, datanglah utusan dari Puri Cakranegara. Raja akhirnya menerima tuntutan Belanda sesuai permintaan Belanda. Sementara putranya naik tahta, Anak Agung Ketut, menjadi penguasa baru di Lombok 12 Juli 1894. Di luar dugaan, Anak Agung Ketut justru berbalik 180 derajat benci kepada Belanda karena membaca seluruh isi tuntutan Belanda dibantu penerjemah. Anak Agung Ketut marah menyerang kem-kem pasukan Belanda di sekitar Puri Cakranegara. Saat sore 25 Agustus 1894, Jenderal Vetter kabur dan selamat, sementara Jenderal Van Ham tewas. Hampir 100 prajurit Belanda tewas dan 250 lainnya terluka. Sisanya ditawan, ditelanjangi, disiksa, dan dibunuh dengan brutal. Serangan itu kekalahan Belanda paling memalukan abad ke-19. Peristiwa itu disebut pengkhianatan Lombok oleh Belanda. Gubernur Jenderal Van der Wijk yang mendengar kabar itu langsung naik pitam dan marah. Pasukan ekspedisi kedua langsung ia kirim dari Batavia. Bala bantuan yang lebih besar untuk Jenderal Vetter itu tiba pada 1 September 1894 di bawah pimpinan Jenderal Segov dan Kolonel de Maulin. Ditambah lagi tentara dari Bangkalan dipimpin oleh Letkol Raden Mayangkoro. Tanggal 29 September, pasukan Belanda menyerang kubu pertahanan Bali Mataram. 19 Oktober, mereka menempatkan moncong meriamnya ke arah kota Mataram selama pengepungan Belanda membombardir Puri Cakranegara selama berminggu-minggu. Sampai 17 November, kejadian ini menjatuhkan moral pasukan Bali dan menimbulkan panik di Puri Cakranegara. Banyak penduduk yang ingin menyerah, yang lain berusaha mengungsi ke pegunungan, dan sebagian mencari perlindungan pada rakyat Sasak. Pada tanggal 18 November, pasukan Belanda merangsek masuk ke Puri Cakranegara. Raja Anak Agung Ketut ikut tewas, namun dengan gagah berani ia melawan di depan istananya. Sementara beberapa keluarganya termasuk Anak Agung Karangasem mengungsi ke pedalaman. Di hari itu, kota Mataram dan istana Puri Cakranegara segenap wilayah Lombok jatuh ke tangan Belanda. Ini dianggap sebagai bayaran 5 perwira dan 44 prajurit Belanda yang tewas, serta 106 lainnya terluka. Adapun pihak Bali Mataram tercatat 800 jiwa tewas dibantai Belanda di Puri Cakranegara. Selain itu, Belanda melakukan pembersihan di istana Puri Cakranegara hingga Desember 1894. Belanda juga merampok harta kerajaan dan sejumlah naskah kuno termasuk kakawin negara Kartagam. Sebagian harta itu dijual untuk menyantuni keluarga Kenil yang tewas, sementara yang lainnya diangkut dan dibawa ke negeri Belanda.